Sobat RKN Media di seluruh Nusantara, berjumpa kembali dalam acara Bedah Kasus. Kita akan berbincang-bincang seputar masalah-masalah hukum. Kali ini kita akan secara khusus berbincang tentang kasus yang lagi ramai mengenai kriminalisasi terhadap advokat dalam menjalankan tugasnya. Yang belakangan lagi ramai soal kasus advokat Kamarudin Simanjuntak, kemudian sebelumnya juga ada advokat Roy Rening yang ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya juga ada advokat, salah satu advokat pengacara yang mendampingi Bupati Buru Selatan, itu juga ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya juga ada beberapa advokat yang ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung juga terkait dengan tugas dalam menjalankan profesi. Nah, untuk membahas masalah ini kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Paling ujung Bang Petrus Celestinus, beliau koordinator Pergerakan Advokat Nusantara. Kemudian di sebelahnya Bang Alphonse Leomau, beliau pengamat kepolisian dan juga advokat. Kemudian di sebelah kiri saya Bang Karel Tikwalu, seorang praktisi hukum, advokat dari Pradi. Kita mungkin saya pertama ke Bang Karel dulu. Yang lagi aktual ini soal Kamarudin Simanjuntak yang baru beberapa hari yang lalu ditersangkakan dijadikan tersangka oleh Barreskrim Mabes Polri dalam kaitan dengan sangkaan menyebarkan berita hoax. Nah, menurut Bang Karel, apakah kasus ini memang suatu kriminalisasi atau memang misalnya Kamarudin Simanjuntak melakukan sesuatu yang di luar dari tugas dan profesinya, di luar dari kewenangan yang diberikan? Saya minta pencerahan dari Bang Karel. Ya, oke, terima kasih sebelumnya. Pendapat saya terkait dengan advokat yang dianggap melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sebaiknya memang dilaporkan dulu ke Dewan Kehormatannya, ya, Dewan Kehormatan profesinya. Kayak notaris begitu ya? Ya, seperti itu. Mengapa seperti itu? Ini untuk menghormati sesama penegak hukum, supaya nanti bisa dilihat apakah ini pelanggaran etika atau memang ada pelanggaran pidana. Kalau ini pelanggaran pidana, ya nanti diserahkan kepada yang berwenang. Bisa Polri, bisa juga Kejaksaan, bisa juga KPK. Tapi kalau aparat penegak hukum yang lain ini seperti KPK, Polri dan Kejaksaan terus melakukan tindakan sendiri, saya melihat ini adalah tindakan, ya, suatu tindakan kesewenang-wenangan, mentang-mentang dapat kewenangan terus melakukan tindakan dengan seenaknya. Hargailah organisasi. Saya mau bertanya, kalau tidak salah sebelum Pradi ini pecah, dulu ada MOU antara Pradi dengan Kapolri, kalau tidak salah ya, bahwa dalam hal dugaan seorang advokat melakukan atau dipanggil sebagai saksi atau diduga melakukan tindak pidana, kan itu harus dipanggil melalui organisasinya. Tapi apakah MOU itu masih berlaku atau gimana setelah? Nah, sepertinya MOU itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena Kapolrinya sudah ganti. Nah, ya, kalau itu melibatkan institusi kan tidak terikat dengan harusnya demikian, harusnya demikian. Namun sekali lagi, yang namanya MOU itu kan tidak berlaku seumur hidup. Ya, memang menurut saya ironis juga ini advokat ini. Kalau misalnya dibandingkan notaris itu lebih terhormat mereka. Kalau misalnya mereka dipanggil oleh aparat penegak hukum saja, itu kan mereka harus melalui semacam dewan ininya ya, dewan kehormatannya. Nah, saya mau minta pandangan dari Bang. Itu juga. Ya. Termasuk wartawan juga begitu, ya. Nggak bisa dipanggil seenaknya.
Padahal advokat, wartawan, dokter itu adalah profesi. Nah, kalau misalnya advokat diperlakukan seperti ini, kira-kira menurut Bang Alphonse, apakah ini suatu suatu kemunduran dalam hal, kan advokat ini officium nobile, profesi yang mulia. Tetapi kalau advokat diperlakukan seperti ini, seperti tidak ada harganya begitu, menurut Bang Alphonse gimana? Jadi profesi advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat sama dengan penegak hukum yang lain dalam melaksanakan tugas membela kepentingan daripada kliennya, sejauh mana hak-hak hukum daripada klien itu tidak dirampas secara membabi buta atau melampaui batas kewenangan daripada aparat penegak hukum lain kan. Nah, tetapi dalam hal membela kepentingan klien itu kan biasanya kan dapat surat kuasa. Kuasa itu kan khusus tentang soal apa. Ya. Sebab kalau sekarang ramai seolah-olah ada kecenderungan sedikit-sedikit ada kriminalisasi. Ulama dikriminalisasi, advokat dikriminalisasi dan sebagainya. Apakah memang proses mengkriminalisasi ataupun mentersangkakan seseorang itu sudah sesuai dengan prinsip equality before the law, atau orang-orang menjalankan profesi ini harus dihargai profesinya sebagai sebuah profesi yang memang amanat undang-undang dan dia memiliki norma-norma yang harus ditaati. Tetapi persoalannya sejauh mana praktek menjalankan surat kuasa ini memang sesuai dengan surat kuasa itu sendiri, karena kan ada batas kan. Ya. Jadi kalau kita tadi dengar advokat yang ada sekarang ini, yang terakhir ini ya, dikenakan menyebarkan berita yang belum tentu benar. Ya, betul. Seperti itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat kemarin di TV, begitu datang di Mabes Polri dan didampingi oleh ratusan advokat lainnya, karena merasa bahwa proses mentersangkakan seorang advokat serupa ini adalah proses yang tidak lazim atau melampaui batas kewenangan penyidik. Nah, sedangkan oleh penyidik bersikeras ini kewenangan mereka sesuai undang-undang. Jadi kalau memang advokat itu merasa ini melampaui batas karena ini mentersangkakan, gugat aja pra peradilan. Iya, betul. Nggak usah rame-rame, karena kalau memang ini profesi yang terhormat, ya tempuh jalur terhormat sesuai undang-undang begitu. Ya. Kemudian Bang Petrus, menyambung tadi yang disampaikan Bang Alphonse, kalau yang kita dengar di media, salah satu yang menjadi alasan Mabes Polri untuk mentersangkakan yang bersangkutan kan soal isu uang 300 triliun yang disampaikan bahwa ada kaitannya dengan pencapresan. Nah, kalau kita kaitkan dengan klien yang sedang ditangani, saya juga agak bingung ya, apa hubungan antara uang 300 triliun dengan urusan perceraian, dengan urusan KDRT yang beliau sampaikan. Nah, apakah ini betul ada kaitan, atau jangan-jangan yang tadi Bang Alphonse mungkin melampaui kuasanya, atau jangan-jangan ada kesan cari panggung dalam kasus ini? Menurut Bang Petrus gimana? Kalau saya dari awal melihat ini ada langkah-langkah Bareskrim Polri yang menurut saya berlebihan. Berlebihan itu pertama, perkara ini kan semula dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat setahun yang lalu, tahun 2022. Lalu Bareskrim menarik perkara ini ditangani oleh bagian cybercrime. Padahal perkara ini kan perkara kecil. Nah, ketika perkara ini naik ditarik ke Bareskrim, lalu advokat Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka dengan begitu banyak pasal-pasal sangkaan. Ya, di situ ada pasal tentang pencemaran nama baik, kemudian pencemaran melalui informasi elektronik, ada boncengannya lagi pasal 14 dan 15. Nah, pasal 14 dan 15 ini juga saya nilai sebagai sesuatu yang berlebihan, karena kalau kita lihat dari unsur-unsurnya kan menurut saya, pertama, apakah betul itu informasi bohong?
kalau informasi yang disampaikan oleh Kamarudin itu adalah sumbernya dari istrinya sebagai klien dia yang menyampaikan kepada Kamarudin sebagai pengacara, Kamarudin sebagai advokat kuasa hukumnya. Lalu pasal 14-15 itu juga ada salah satu unsur, yaitu menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Sejak persoalan 300 triliun atau soal-soal yang bersifat porno disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ke publik, tidak terjadi keonaran. Malah yang datang itu simpati begitu banyak yang dialamatkan kepada istri dari si pejabat Taspen ini atau klien dari Kamarudin Simanjuntak. Jadi saya lihat arahnya, dan memang ini saya yakini sebagai bagian dari kriminalisasi. Terlalu gampang polisi menetapkan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka, bahkan nyaris ditahan kemarin itu. Kemarin Ini tidak ditahan itu alasannya karena dia kooperatif. Jadi pasal 14-15 itu pasal yang sengaja dicantolkan ke situ agar ya si Kamarudin bisa ditahan. Nah, terkait dengan unsur menimbulkan keonaran, apakah ini karena dari statement yang kita baca di media, duit 300 triliun itu dikatakan bahwa itu ada kaitannya dengan pencapresan. Nah, bisa jadi ini kan soal keonaran ini juga parameternya apa? Kan tidak jelas juga ininya. Kalau misalnya polisi mengatakan bahwa kaitannya dengan ini mau pemilu, mau pemilihan presiden, kemudian ada isu-isu seperti ini, kan bisa saja ini. Ya, jadi salah satu unsur pidana dari pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu kan menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Keonaran itu kan timbul kegaduhan, kekacauan. Kan tidak ada. Tidak ada kegaduhan. Tidak ada. Jadi saya analisa bahwa, dan itu sudah menjadi model ya di banyak kasus yang kita temukan, begitu banyak pasal yang dipasangkan dari peristiwa pokoknya itu kasus kecil, tapi ditambah-tambahkan lagi dengan pasal lain sehingga seseorang tersangka bisa ditahan oleh polisi atas alasan pasal-pasal itu. Nah, sehingga saya lalu simpulkan bahwa ini adalah kriminalisasi. Yang kedua, soal 300 triliun yang disebut-sebut sebagai dana untuk pencapresan seseorang. Nah, pengalaman selama ini, ya, negara kita ini setiap kali ada event tentang pemilu, pilpres, selalu uang negara menjadi korban. Bancakan ya. 2019 ada, ya, yaitu kasus penjebolan BUMN asuransi Jiwasraya. Kemudian belakang lagi 2014 kasus IKTB, belakang lagi Bank Senturi dan seterusnya. Sekarang ini ya ada BTS. Nah, saya mau tanya Bang Petrus, kalau ini diduga menimbulkan kegaduhan, apakah ada misalnya kepentingan politis di balik kasus ini, atau ada misalnya figur politik atau partai politik bermain di belakang kasus ini? Kira-kira dia ini BUMN dengan dana begitu besar, dan jumlah dana itu diakui ya 300 triliun itu Yusril sebagai kuasa hukum Taspen membenarkan. Yusril? Ya, bahwa dana 300 triliun itu milik Taspen tapi tidak sepeser pun hilang. Oh, jadi itu di Taspen. Nah, ke Bang Alfons, saya mau tanya, ini kan Bang Alfons ini ya sangat berpengalaman sebagai penyidik. Nah, tentu biasanya penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka ya biasanya cukup hati-hati ya, apalagi ini menyangkut public figure. Jadi saya juga tidak yakin kalau misalnya penyidik menetapkan dia dengan bukti yang ya tidak kuat lah. Saya percaya bahwa penyidik sangat hati-hati sehingga ketika mereka menetapkan Kamarudin sebagai tersangka, pasti mereka juga sudah cukup yakin dengan. Ya, jadi sampai pada tahap penetapan ketersangkaan itu kan melalui tahap penyelidikan. Ya.
dalam tahap penyelidikan Dan ini sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama menemukan ada tidaknya tindak pidana itu di penyelidikan. Ya. Di situ kan berarti analisa dokumen ataupun surat ataupun alat bukti ada apa saja yang ada berkaitan dengan dugaan tindak pidana ini. Misalnya kan dalam hal Kamarudin kan dia akan membela kliennya karena kliennya sedang melaporkan tentang ke KDRT. Tetapi berita yang berseliweran itu kan bukan sekedar di KDRT-nya, cerita-cerita lain yang lebih lebar dan sebagainya. Menurut saya dari penyelidikan, penyidik bisa menemukan bahwa ini ada pidana, yaitu menyebarkan berita bohong. Berita bohong itu kalau di dalam KUHP biasanya kan di 310, 311 itu kan, sejauh yang dipersangkakan itu tidak bisa membuktikan bahwa yang dia omong itu benar, terpenuhi unsur itu. Nah sekarang tinggal kalau dalam penyelidikan itu berbagai alat bukti sudah ada, tercukupi. Sehingga ada yang bilang kan belum pernah dia diperiksa dan sebagainya. Menetapkan ketersangkaan tidak harus diperiksa. Baca di pasal 1 pengertian di hukum acara itu, bila bukti permulaan cukup, penyidik tetapkan aja tersangka. Nah, ketersangkaan sekarang naik ke status ketersangkaan. Nah, di ketersangkaan sekarang kan penyebaran berita hoax ya lewat media, karena di situ melebar ini kelihatannya, melebarnya dari KDRT jadi melebar ke duit sekian banyak, ada lagi porno. Nah, hal-hal ini yang diomongkan ini apakah masuk dalam kuasa? Karena surat kuasa kan khusus nih. Kuasa tentang apa? Kuasa membela kliennya untuk KDRT. Kok KDRT apakah ada kaitan dengan 300 triliun? KDRT mungkin aja ada kaitan dengan rekaman-rekaman porno, tapi kalau rekaman porno itu ada dan bersebar lagi, nanti ada pasal lagi menyebarkan berita porno dan sebagainya, bukan oleh yang pornografi. Nah ini kan sama dengan Ariel Luna Maya dulu kan, ini punya cerita kan melebar ke mana-mana. Nah kita perlu fokus terhadap ini, apakah memang ini terjadi kriminalisasi terhadap sebuah profesi yang profesi terhormat, atau memang profesi ini dipakai tapi dalam keadaan tidak terhormat, sedang celometan kemana-mana. Nah kemungkinan celometan atau omong di luar kafling kewenangan kuasa ini yang menjadi ranah perdebatan atau jadi pergunjingan hari ini meriah gitu. Nah ini kan salah satu sangkaannya menyebarkan berita bohong ya, hoax. Nah kalau tadi Bang Petrus sampaikan bahwa pengacara Taspen itu sudah mengakui duit itu memang ada duit 300 triliun, tapi itu duit dari Taspen. Nah kalau sejauh duit itu ada, kira-kira apa yang dianggap sebagai hoax dari pernyataan Kamarudin itu? Apakah kaitannya dengan bahwa duit itu dikelola sebagai ini untuk kepentingan pencapresan? Justru karena duit itu ada 300T, berarti tidak mungkin itu duit sampai ke rumahnya si cerita itu, karena 300 triliun itu bukan uang kecil. Mau dolar, mau apalagi rupiah, itu berapa truk itu bisa jadi. Nah, bisa juga dicicil-cicil. Ya, dan siapa yang lihat itu barang? Karena saksi itu melihat, mendengar, mengetahui sendiri kan? Itu kesaksian loh, saksi itu. Jadi persoalannya keterangan daripada nyonya yang teraniaya ini, sejauh mana keterangan itu harus terverifikasi oleh kuasa hukumnya. Ini sesuatu keterangan yang merupakan alat bukti, kelengkapan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian secara hukum gitu loh. Sebab kalau cuma dengar, bisa aja saksi di audit itu dengar asal dengar. Nah itu juga harus, sebagai kuasa hukum kita harus jeli. Jangan sampai semua yang diomongin kita telan bulat-bulat dan kita muntahkan kembali. Padahal tingkat validitas atau keabsahan secara hukum belum tentu juga seperti itu. Itu di situ. Nah Bang Karel, ini kembali ke perbincangan awal tadi. Ini kok kelihatan advokat ini begitu gampang dijadikan tersangka. Nah misalnya kalau kita bandingkan dengan profesi notaris itu masih lebih terhormat ininya mereka tidak serta-merta dipanggil kemudian ini. Nah apakah ini ada kaitannya dengan perpecahan yang terus-menerus terjadi di organisasi advokat? Karena dalam beberapa kasus yang melibatkan advokat sebagai tersangka, saya tidak melihat pembelaan yang cukup dari organisasi-organisasi advokat. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan bukan organisasi yang tampil. Jadi lebih pada solidaritas pertemanan. Nah, ini kira-kira seperti apa Bang Karel? Bang Karel ini kan ketua Pradi juga kan? Mungkin benar bahwa perpecahan ini mengakibatkan advokat mudah dikriminalisasi. Namun sekali lagi, para penegak hukum yang memiliki kewenangan itu juga jangan mentang-mentang lah ya.
laporkan dulu lah ke dewan etiknya, ya, dewan kehormatannya. Sekalipun organisasinya begitu banyak, dicari. Kan mestinya begini, kalau organisasi advokat merasa bahwa dulu ada MOU antara organisasi advokat dalam hal ini Peradi dengan Kapolri, kan harusnya mereka menyuarakan itu. Lah, ini kan ada MOU, kenapa tidak dijalankan itu kan? Ya, jadi gini, organisasi advokat memang sudah terpecah, ya. Namun bukan berarti advokat-advokat ini harus direndahkan, terutama oleh para penegak hukum yang memiliki kewenangan, yang digaji negara, difasilitasi negara, dan disekolahkan oleh negara. Cobalah ya, kalau dalam penegakan hukum di Indonesia ini tanpa ada advokat semua mogok lah, tanpa ada, apakah keadilan bisa terwujud? Kan pasti ya, semua yang dihukum ini kemungkinannya akan bisa batal demi hukum, apalagi yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun. Ya. Itu wajib harus didampingi advokat. Nah, berdasarkan hal seperti ini, sekalipun advokat tadi dianggap melampaui surat kuasanya segala macam, ada dewan etiknya, sampaikan dulu di situ. Apabila tidak puas dengan keputusan dari dewan etik atau dewan kehormatannya, ya silakan penegak hukum ini ya melakukan kewenangannya. Itu menurut saya. Terus kemudian dalam menjalankan kewenangannya, saya lihat penegak hukum kita ini terlalu banyak. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK yang bisa melakukan penyidikan. Ya, sementara advokat itu cuma satu, cuma organisasinya yang banyak. Ini kan nggak imbang. Cobalah ya, negara ini memang perlu direformasi hukumnya. Cukup satu aja penegak hukum, misalnya penyidik cukup satu ya. Nah, yang lain jadikan pengawas untuk penyidik itu supaya menjadi lurus. Jangan masing-masing berlomba-lomba mau melakukan penyidikan. Ya, kita kembali ke persoalan inti yang kita diskusikan. MK kan sudah mempertegas, bahkan memperluas imunitas profesi advokat melalui putusan, kalau tidak salah tahun 2013 itu sudah ada putusan MK yang memperluas cakupan imunitas advokat, bukan hanya di dalam pengadilan tetapi juga termasuk di luar pengadilan ketika dia menjalankan tugasnya membela kliennya. Nah, justru ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi kok seingat saya sudah puluhan advokat yang menjadi korban, dan paling banyak itu yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kira untuk membahas ini nanti kita akan bahas pada sesi berikut. Untuk sementara kita break dulu.